Dabin bagus hari ini dia. Keren. Sekalipun kita latihan sama dia, dia benar-benar aku sampai amazing kalau kita latihan sama tim B kayak wow, aku sampai wow. Ini rookie loh dia, tapi keren sih rookie. Mungkin dia akan lebih baik lagi tahun depan. Cedera yang dialami pemain asing andalan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Vanja Bukilic, benar-benar mengejutkan banyak pihak. Salah satunya adalah rekan setimnya Megawati Hangestri Pertiwi yang dibuat emosional dengan kabar tersebut. Bukilic mengalami cedera pergelangan kaki kiri setelah mendarat usai melakukan blok saat skor menunjukkan 6-9 di set pertama melawan GS Caltex pada 22 Februari. Hasil pemeriksaan medis mengonfirmasi bahwa ligamen pergelangan kakinya robek, sebuah pukulan besar bagi Red Sparks. Tim kini harap-harap cemas menanti pemulihan Bukilic yang diperkirakan butuh waktu 4 hingga 6 minggu. Absennya Bukilic jelas menjadi tantangan besar bagi Red Sparks, terutama dalam menghadapi putaran ke-6 Liga Voli Korea. Namun, semangat juang tim tidak padam. Meski kehilangan salah satu pilar serangan mereka, Red Sparks tetap tampil menggila dan meraih kemenangan telak 3-0, 25-23, 25-23, 25-12 atas GS Caltex. Megawati tampil luar biasa sebagai ujung tombak serangan, memborong 16 poin dan membawa timnya naik ke posisi kedua klasemen dengan catatan 21 kemenangan, 9 kekalahan, dan total 58 poin. Melampaui Suwon Hyundai EC Hillstatte. Setelah pertandingan, Megawati mengungkapkan perasaannya saat mengetahui Bukilic mengalami cedera. Saya benar-benar terkejut sampai hampir menangis. Di lapangan, saya terus memikirkan Buki hingga set ketiga. Saya merasa sedih, tapi saya tahu saya harus tetap fokus dan melakukan yang terbaik, ungkapnya dengan penuh emosi dalam video YouTube Red Sparks yang dikutip dari Kyung Hyang. Beruntung, Megawati tidak sendirian. Red Sparks tetap kompak saling menyemangati hingga akhir pertandingan. Ia pun memuji Jeon Dabin, pemain muda yang menggantikan Bukilic. Dabin keren banget hari ini. Walaupun dia sering latihan bareng kami, tetap saja saya takjub melihat permainannya. Dia masih rookie, tapi wow, luar biasa. Tahun depan pasti dia makin berkembang, ujar Megawati penuh antusias. Alhamdulillah, saya senang dan bersyukur. Semoga kami terus membaik ke depannya, tetap sehat, main bagus, dan menang. Tambahnya penuh harapan. Jeon Dabin yang baru berusia 19 tahun memang menunjukkan potensinya. Dengan pukulan keras dari tangan kidalnya, ia sukses mencetak 9 poin dan menjadi tandem solid bagi Megawati dalam serangan. Sementara itu, Red Sparks tengah mempertimbangkan untuk merekrut pemain asing jangka pendek sebagai langkah antisipasi di babak playoff sambil tetap memantau pemulihan Bukilic yang kini sudah mulai menjalani rehabilitasi. Bukilic masih mengenakan gips untuk menstabilkan pergelangan kakinya. Setelah pembengkakannya mereda, ia akan fokus pada perawatan rehabilitasi. Kami berharap dia bisa kembali tepat waktu untuk playoff, tetapi kami juga bersiap mencari pemain pengganti jika diperlukan, ujar salah satu pejabat klub. Perjalanan Red Sparks masih panjang. Mereka akan menghadapi 2 laga krusial di pekan pertama putaran ke-6 melawan GS Caltex pada 26 Februari dan Pink Spiders pada 1 Maret. Dengan semangat juang yang tak pernah padam, Red Sparks siap kembali membara di lapangan. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi tantangan besar di penghujung musim reguler Liga Voli Korea. Dengan hanya 1 putaran tersisa, tim harus berjuang tanpa andalan mereka, Vanja Bukilic dari Serbia, yang mengalami cedera pergelangan kaki. Insiden terjadi saat laga melawan GS Caltex di putaran ke-5. Bukilic tak sengaja menginjak kaki Giselle Silva ketika berusaha menghalangi serangan dan langsung terjatuh kesakitan.
Setelah pemeriksaan mendalam, hasilnya mengejutkan, ligamen pergelangan kaki kirinya putus. Kabar baiknya, tulangnya tetap utuh, tapi dia harus absen setidaknya 4 minggu untuk fokus pada pemulihan. Kini Red Sparks berada di tengah pertempuran sengit memperebutkan posisi kedua. Mereka berduel ketat dengan Suwon Hyundai E dan C Hillstatter yang mengintai di peringkat ketiga. Posisi ini bukan sekadar angka di klasemen, status runner-up memberi keuntungan besar di babak playoff. Dalam sistem best of 3, tim peringkat kedua akan menjadi tuan rumah di laga pertama dan ketiga, sebuah keuntungan yang tak bisa diremehkan. Pelatih Red Sparks, Ko He-jin, menegaskan pentingnya posisi ini. Kami sangat membutuhkan keuntungan kandang. Ini bisa menjadi faktor penentu, ujarnya kepada Sports Chosun dilansir Bola Sport. Meski begitu, Red Sparks belum menyerah mengejar puncak klasemen. Memang pemimpin klasemen Incheon Haeunkook Live Pink Spiders tampak perkasa, tapi segalanya masih mungkin terjadi. Jika mereka bisa mengamankan kemenangan di putaran ke-6 dan Pink Spiders terpeleset, peluang masih terbuka lebar. Namun tanpa Bukilic, segalanya menjadi jauh lebih sulit. Harapan merebut puncak klasemen kian menipis, bahkan posisi kedua pun belum tentu aman. Pink Spiders tinggal selangkah lagi dari gelar juara musim regular. Jika mereka menang atas IBK Altos dan Red Sparks pada 26 Februari, segalanya akan berakhir lebih cepat. Awalnya banyak yang mengira Red Sparks akan dengan mudah mengamankan posisi kedua, terutama karena Suwon Hyundai E dan C Hillstatter kehilangan Wipawa Srithong sepanjang musim akibat cedera lutut. Namun, cedera Bukilic membuat situasi semakin rumit. Kini pertarungan menuju runner-up menjadi teka-teki besar yang belum terpecahkan. Satu-satunya harapan Red Sparks. Jika Bukilic pulih lebih cepat dari perkiraan, ia mungkin bisa kembali sebelum playoff. Dengan peluang besar untuk tetap berada di 3 besar, Red Sparks bisa menyusun strategi matang dan bertarung habis-habisan di babak playoff bersama Bukilic. Sementara itu, sang juara bertahan Hillstatter tetap percaya diri tanpa mencari pengganti Srithong. Apakah keputusan ini akan menguntungkan Red Sparks? Atau justru memberikan celah bagi tim lain untuk menyerang? Dalam dunia voli, kekuatan otot memang penting, tapi kecerdasan jauh lebih berharga. Megawati Hangestri membuktikan bahwa strategi yang matang bisa mengalahkan kekuatan semata. Di pertandingan yang penuh tensi ini, Megawati memberikan warna baru bagi permainan menyerang. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan pukulan keras, karena pada akhirnya otak bisa mengalahkan otot. Megatron tampil begitu luar biasa. Saat menghadapi beberapa bintang dari GS Caltex, ia menunjukkan permainan berkelas tinggi. Pemain asal Vietnam Tran Thuy terlihat terpana menyaksikan performa spektakuler Megawati di laga melawan Red Spark. Pada pertandingan itu, Megatron tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kecerdasan tingkat tinggi. Setiap pukulan dan strategi yang ia eksekusi menjadi bukti nyata betapa ia semakin matang dan konsisten dalam setiap laga. Bersama timnya, ia menjadi pemain yang menonjol dan membawa Red Spark melesat ke posisi kedua klasemen V-League. Statistik tidak pernah berbohong, di putaran kelima musim ini, kontribusinya sangat nyata. Dari 6 pertandingan, Megatron mencatatkan 245 serangan dan sukses mencetak 110 poin. Ketajaman serangan Megawati benar-benar mematikan. Jika dihitung rata-ratanya, andalan timnas voli putri Indonesia ini memiliki efektivitas serangan mencapai 44,90%. Dalam urusan blok pun, ia tak kalah hebat. Dari 63 percobaan blok, 27 berhasil membuahkan poin dengan tingkat keberhasilan yang luar biasa, yaitu 42,86%. Tak hanya menyerang, pertahanannya pun luar biasa. Dari 37 upaya blok terhadap lawan, 6 diantaranya sukses menghasilkan poin. Ia juga melakukan 11 kali penyelamatan penting yang memungkinkan Red Spark untuk menyerang balik, luar biasa.
Bahkan Megawati turut membantu libero Red Spark Nohran dalam bertahan. Dari 64 kali upaya pertahanan, 54 kali sukses. Rata-rata kontribusinya dalam bertahan mencapai 2,45 dik per pertandingan. Tapi inilah momen paling menggebrak yang membuat Hui melongo. Dalam laga sengit antara Red Spark dan GS Caltex, ada satu kejadian yang membuat semua orang takjub. Megawati menunjukkan betapa cerdasnya ia dalam membaca permainan. Ketika Silva bersiap melakukan blok, Megawati dengan cerdik menipu semua orang di lapangan. Ia melompat seakan-akan akan melakukan smash keras. Hui yang melihat aksi itu pun refleks ikut melompat. Tapi disitulah letak kejeniusannya, bukannya memukul bola dengan tenaga penuh, Megawati justru dengan penuh perhitungan mengarahkan bola ke sisi pojok lapangan. Bola meluncur tanpa bisa diantisipasi lawan. Para pemain GS Caltex yang sudah bersiap melakukan blok langsung terdiam. Silva yang tadinya percaya diri dengan kekuatannya, hanya bisa terpaku. Semua strategi pertahanannya runtuh dalam sekejap. Silva yang sudah memasang kuda-kuda untuk menahan bola hanya bisa berdiri dengan wajah kesal. Ia tak menyangka bahwa Megawati bisa membaca situasi begitu cepat dan mengubah strategi dalam hitungan detik. Sementara itu, Hui yang menjadi saksi langsung dari kejeniusan Megawati hanya bisa melongo. Pelajaran penting dari pertandingan ini, otak bisa mengalahkan otot. Silva mungkin punya kekuatan luar biasa, tetapi Megawati membuktikan bahwa kecerdasan bisa mengubah jalannya pertandingan. Ia seolah memberi pesan kepada semua pemain GS Caltex bahwa tidak semua harus dihadapi dengan kekuatan, strategi, dan akal juga bisa menjadi senjata mematikan di lapangan. Red Spark dan para pendukungnya pun terpukau. Megawati tak hanya mencetak poin, tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada dunia voli. Ia membuktikan bahwa permainan tidak hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan otak untuk membaca situasi dengan cepat. Wow, siapa yang menyangka? Saat semua orang mengira Red Spark bakal melemah setelah kehilangan Bukilik, yang terjadi justru sebaliknya. Red Spark semakin padu, semakin mengamuk, komentator sampai geleng-geleng kepala. Begitu melihat kombinasi Jeon, Dabin yang begitu sempurna di atas lapangan, mereka langsung takjub. Bagaimana tidak? Dabin masuk langsung mengangkat performa tim dan menggantikan Bukilik dengan luar biasa. Saat Dabin belum masuk di set pertama, Red Spark tertinggal dari GS Caltex. Bahkan dominasi GS Caltex begitu kuat hingga sulit ditembus. Tapi begitu Dabin turun ke lapangan, semuanya berubah. Saat Dabin masuk dan langsung bikin kehebohan. Awalnya posisi Bukilik sempat diisi oleh beberapa pemain seperti Hyemin dan Dabin. Tapi dari semua pemain, hanya Dabin yang tampil menggila dan mencuri perhatian. Bahkan duet Dabin dan Megawati benar-benar jadi mimpi buruk bagi lawan. Komentator sampai tak bisa berhenti berteriak histeris. Sejak Bukilik absen, banyak yang pesimis. Para pengamat bahkan berpikir Red Spark akan hancur. Semua ekspektasi jatuh, harapan nyaris pupus. Mereka berpikir bagaimana mungkin Red Spark menang tanpa pemain inti. Begitu Dabin masuk menggantikan Bukilik, serangan Red Spark langsung berubah total. Dabin menyambar semua bola yang sebelumnya gagal dimanfaatkan. Kecepatannya, kelincahannya, dan keberaniannya dalam mengeksekusi serangan benar-benar mengangkat performa tim. Variasi serangan yang memusingkan lawan. GS Caltex awalnya begitu dominan. Tapi begitu Dabin masuk, mereka langsung kebingungan. Kenapa? Karena serangan Dabin dan Megawati benar-benar tak terduga. Dabin tidak hanya mengandalkan satu pola serangan. Bolanya bisa meluncur lurus, menyilang, atau bahkan vertikal. Sementara itu Megawati tetap dengan insting tajamnya, selalu mencetak angka dengan pukulan dinamisnya. Hasilnya, GS Caltex frustasi.
Mereka tidak tahu harus bertahan seperti apa. Melihat itu semua, komentator tak bisa menahan kekagumannya. Alih-alih terpuruk karena kehilangan Bukilik, Red Spark malah semakin mengamuk. Komentator sampai berkata, Red Spark beruntung sekali memiliki pemain seperti Dabin yang di detik-detik terakhir datang menyelamatkan nasib tim. Karena bagaimanapun, kehilangan pemain inti bagi klub-klub di Korea adalah bencana besar yang sulit diatasi. Namun Dabin datang dengan performa luar biasa membuat suasana tetap stabil meskipun Bukilik absen. Dabin benar-benar membuat suasana permainan tetap sama seperti saat Bukilik masih ada, ujar salah satu komentator. Banyak yang awalnya pesimis setelah kehilangan Bukilik. Bahkan beberapa pengamat memprediksi Red Spark akan kehilangan harapan. Tapi mereka semua keliru. Justru dengan masuknya Dabin, Red Spark menemukan ritme baru yang lebih tajam, lebih agresif, dan lebih mematikan. Ada dua hal besar yang membuat komentator tak henti-hentinya berteriak. Gaya serangan baru yang lebih dinamis. Variasi serangan yang membuat lawan kebingungan. Megawati dan Dabin bergantian memberikan serangan dari berbagai sudut, membombardir pertahanan GS Caltex tanpa henti. Tidak ada pola yang bisa ditebak. Tidak ada jeda bagi lawan untuk bernapas. Benar-benar strategi yang mematikan. GS Caltex yang awalnya mendominasi langsung hilang akal. Mereka seolah kehilangan pegangan, tak bisa lagi membaca pola serangan Red Spark. Kenapa? Karena Dabin datang membawa variasi baru yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Dabin punya satu keunikan besar. Ia tidak hanya mengandalkan satu arah serangan. Kadang bola disambar lurus, kadang menyilang, kadang vertikal. Gerakannya sulit ditebak membuat lawan selalu satu langkah tertinggal. Bersama Megawati yang konsisten dengan pukulan tajamnya, kombinasi ini menjadi ancaman nyata bagi semua tim di liga. Red Sparks naik ke peringkat kedua klasemen Liga Voli Korea usai mengalahkan GS Caltex 3-0 25. 23, 25, 23. 25-12 di Daejeon Chungmu Gymnasium. Sabtu sore 22 Februari waktu Indonesia Barat. Red Sparks kini mengoleksi 58 poin menggusur Hillstatte dari posisi kedua klasemen. Hasil ini menutup kiprah Red Sparks di putaran kelima dengan manis. Di pertandingan ini, Megawati menjadi top skor Red Sparks dengan 16 poin yang dicetaknya. Red Sparks tampil tidak meyakinkan di awal set pertama. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan kesulitan untuk bisa mengatasi pertahanan solid GS Caltex. GS Caltex pun bisa unggul 9-4 atas Red Sparks. Setelah bisa menipiskan keadaan menjadi 7-9, Red Sparks harus kehilangan Vanja Bukilic yang mengalami cedera ankle. Pemain asal Serbia itu mengalami masalah di ankle setelah menginjak kaki bintang GS Caltex Giselle Silva saat mendarat pasca melakukan block. Keseimbangan Red Sparks sempat goyah setelah Bukilic keluar. GS Caltex bisa memanfaatkannya hingga unggul 13-9. Akan tetapi Red Sparks tidak tinggal diam. Pertahanan yang solid dan serangan yang lebih mematikan jadi senjata tuan rumah hingga akhirnya bisa berbalik unggul 16-15. Keunggulan itu bisa terus dipertahankan tuan rumah. Smash keras Megawati pada akhirnya bisa membantu Red Sparks menang di set pertama dengan skor 25-23. Red Sparks bermain lebih baik di awal set kedua. Anak asuh Ko Hye Jin tampil menekan dan sulit dihentikan oleh GS Caltex. Red Sparks melaju kencang dalam perolehan poin dan bahkan sempat unggul 11-3.
Keunggulan itu bahkan bisa dipertahankan hingga skor 20-13. Hanya saja, Red Sparks lengah saat hanya membutuhkan 5 poin untuk menutup set kedua. GS Caltex terus mendulang poin hingga terpaut hanya 1 poin 22-23. Beruntung Red Sparks bisa keluar dari situasi sulit. Smash keras dari Megawati berhasil memastikan kemenangan buat Red Sparks dengan skor 25-23. Start yang apik kembali dilakukan Red Sparks di set ketiga.